Pemirsa, Anda masih bersama saya, Karisma Kristi, dalam dialog spesial Pak Wahdi ketika kita membicarakan program. Bapak senang ketika program ini berkelanjutan. Ya. Saya ingin tanya ke Pak Wahdi, ketika kita rating 1 sampai 10, seberapa besar komitmen Bapak menjalankan program ini? 10. Maka kita punya perda. Ya, dalam RPJMD kita, perda nomor 7 2021 mengkuatkan pada pembangunan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Yang kedua, membangun lingkungan. Jadi pembangunan itu harus memikirkan apa? Lingkungan. Jangan sampai merusak lingkungan. Tadi yang saya sambung tadi, jadi metro itu ada sungai-sungai. Ya, ada daerah aliran sungai 3 besar. Sungai Wai Sekampung, Batanghari, dan Bunut. Itu kalau tidak dijaga, lingkungan itu rusak. Belum daerah aliran sungai sekunder primernya. Maka bagaimana kita menata dengan baik dalam RPJMD kita tersebut. Kemudian kesehatan lingkungan, kita punya perda nomor 12 tentang kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga, sebagai kota inklusif juga tentunya, di mana semua orang harus terlayani dan ikut berperan serta. Yang saya bilang tadi, masyarakat harus berperan serta, termasuk kaum rentan dalam hal ini, disabilitas, kemudian anak-anak dan semuanya. Maka kita punya perda nomor 13 2016. Jadi itu komitmen kita, bagaimana kita ingin membuat metro itu membangun lingkungannya dengan baik. Makanya muncul bersama YKWS kita bekerja. Yuk di pelayanan kesehatan, yuk kita mulai yuk dengan 4 pilot project tadi di 4 puskesmas tadi. Insya Allah dapat direplikasi dan saya berharap kegiatan ini memang diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena kita harus punya payung hukum yang jelas dan nanti bisa diadopsi tentu oleh beberapa daerah lainnya. Ini kegiatan yang sangat bagus sekali. Kadang-kala kita tidak pernah berpikir keberlanjutan tadi. Bahwa hari ini kita hidup untuk memelihara ke depan. Anak-anak kita harus kita berikan hal-hal yang terbaik. Maka saya awali tadi bahwa ketika kita berpikir menyelamatkan air, ada 350.000 bayi akan terselamatkan. Dan itulah Indonesia ke depan. Indonesia yang saya kira harus menghasilkan orang-orang hebat. Negara ini negara yang kaya raya, ya, sumber alamnya begitu hebat, ya, sumber daya manusianya termasuk 4 kelompok besar jumlah penduduk. Saya kira penting sekali ini kita bersama-sama bergotong royong. Baik, Pak Wahdi lantang menjawab poin 10, Mbak Febri. Saya ke Mbak Febri. 1 sampai 10. Seberapa besar semangat Anda, Mbak Febri, untuk mendukung gitu ya, aktif ikut mendukung menggencarkan program ini di wilayahnya Pak Wahdi nih, di wilayah Kota Metro? 10, karena dari komitmen pemerintah Kota Metro ini memotivasi kita semua untuk mewujudkan beliau mencapai pelayanan yang inklusif, itu kan harus didukung oleh siapapun. Jadi semua harus berkomitmen juga dengan 10 poin itu yang harus dicapai. Tapi menurut Anda, Mbak, ketika Anda terjun ke lapangan seperti itu ya, Mbak ya, sudah ada belum sebenarnya kesadaran masyarakatnya sendiri? Karena ini harus didukung oleh masyarakatnya juga. Ya Mbak ya, apakah masyarakat Metro sudah sadar pentingnya kesehatan terkait nih air bersih, sanitasi bersih? Ya. Program ini diinisiasi untuk adanya partisipasi dari seluruh masyarakat. Dan nampak bahkan di program ini pun ada peran serta para pihak, baik itu organisasi keagamaan, kelompok dari penyandang disabilitas, pemuda, bahkan kader-kader Posyandu, PKK itu tergabung untuk membangun atau mendukung program ini dalam proses audit sosial. Nah ini, dalam peningkatan layanan di fasilitas kesehatan ini sifatnya bukan top down, tapi bottom up, muncul dari adanya masukan oleh masyarakat. Nah, sehingga kan menunjukkan, oh ternyata masyarakat ini peduli
untuk bagaimana pelayanan bisa lebih maksimal, lebih inklusif. Dan tentunya karena munculnya dari masyarakat, ada rasa dari masyarakat untuk juga menjaga fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Metro untuk dirawat, maupun bagaimana mereka juga berperilaku untuk lebih bersih dan sehat. Baik, itu tadi pandangan dari Mbak Febri. Bagaimana pandangan Pak Wali Kota terkait kesadaran masyarakatnya, Pak? Saya sering sampaikan, genetiknya Metro itu sudah baik sekali. Kalau kita bicara tentang genetik, artinya dasarnya, masyarakatnya, gotong royongnya, kemandiriannya. Tentu kita bisa lihat apa yang disampaikan tadi Mbak Febri. Ketika kita menginisiasi gerakan WOS di pelayanan kesehatan, tidak hanya pihak puskesmas saja yang bergerak, ya, tidak kepala puskesnya, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi kita mengajak semua masyarakat di situ, termasuk tokoh-tokoh, ya, kemudian dari lintas agama, ya, kita ajak serta. Nah, saya kira kegiatan-kegiatan ini memang harus kita evaluasi terus-menerus tentunya, Mbak Febri, ya. Ya, kita harus terbuka dalam hal ini bagaimana cikal bakal ini, karena ini proses awal kita ingin menggugah masyarakat, kan sebenarnya begitu. Dimulai dari pelayanan kesehatan. Bagaimana pelayanan kesehatan yang notabene lekat dengan sehat tentu harus menggambarkan nilai-nilai kesehatan tersebut. Nah, untuk itu tentu kita lihat bagaimana air, mengelola airnya, mempersiapkan cuci tangan misalnya, cara bekerja dengan baik, ya. Di situ harus ada 5 pilar sanitasi. Jadi sanitasinya yang total dia berbasis kepada masyarakat. Sebenarnya dia masuk di situ, Mbak Febri, ya. Jadi kalau kita rangkul bersama, ada gerakan masyarakat hidup sehat. Yang sehat itu tentu akan memberikan kepada kesejahteraan. Men sana in corporo sano, di dalam tubuh yang sehat, ya, terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita mulailah dari situ. Nah, evaluasi berikutnya tentu ketika program ini, ya, puskesmas kita ajak bersama. Karena ini kan pilot projectnya di pelayanan kesehatan di puskesmas. Jadi adakah perubahan di situ dalam hal sarana air yang disiapkan, kualitas air nanti, kemudian tentu juga inklusif dia, di mana orang-orang yang tentu kelompok-kelompok orang tua yang ke puskesmas kan ada orang tua juga, maka kita harus layani dengan baik. Dan juga kita punya manajemen kesehatan menstruasi di puskesmas itu. Kenapa tidak? Harus disiapkan. Inilah kelompok rentan yang saya sampaikan tadi, anak, orang tua, wanita. Jadi jangan sampai toilet pun tidak kita pikirkan. Di puskesmas itulah kita memberikan gambaran. Kenapa? Masyarakat kan ke puskesmas. Oh iya, tahu ya, di sini ada cuci tangan. Kemudian, oh iya, toiletnya begini, ya. Jadi begitu mereka ada yang menstruasi, misalnya sudah ditempatkan tersendiri dan sebagainya juga. Ada railing yang mengamankan masyarakat. Kemudian bagaimana toilet itu pintunya, itu kita perhatikan semua. Dan insya Allah hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita, memberikan kita pendidikan kepada masyarakat. Jadi memberikan pendidikan dengan masyarakat itu enggak perlu dengan teori saja, tetapi kita harus tunjukkan dengan tingkah laku, perilaku gitu kan, adabnya bagaimana. Saya kira itu yang paling penting, Mbak Kristi. Memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi. Ya, habit lah, ya sesuatu yang habit saya kira. Ketika kita sudah biasa untuk berlaku dengan baik, ya. Nah, pandemi Covid kan sudah membuat kita rajin cuci tangan, kan, betul kan? Ya, kenapa? Hati-hati loh memasukkan sesuatu ke mulut ini. Ya, dengan tangan kita semuanya. Saya kira kita akan menjadi masyarakat yang kuat sesuai dengan Indonesia 2000 kemerdekaan kita, ya. Yang 77 pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Baik, Pak Wahdi, Bapak Febri, kita tahan sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.